Oke. Datang dan makan makanan. Lupakan bahwa besok adalah hari pernikahannya dan pergi tidur. Ayo. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa izin. Itu akan dilakukan hanya jika dia bilang ya. Dan jika dia bilang iya, pergi dan beritahu Yusuf. Menjaga prosesi pernikahannya tetap terhenti. Tetapi, dia tidak perlu mengatakan apapun. Anggap saja kamu tidak hadir atau tidak tahu apapun. Dia adalah teman masa kecilmu. Lalu selamatkan hidupnya. Jangan membuatnya lebih sulit baginya. Atau membangunkannya. Bawa dia ke pintu Zulaiha. Tapi sebelum membawanya padanya, tolong ambil foto terakhirnya. Itu, gitar yang kamu punya di ruang musik. Kamu bisa menaruhnya di situ. Makan makananmu. Menaruh piring ke dalam. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apakah sekarang sudah pagi? Periksa apakah ini pagi untukmu juga atau malam hitam. Ini pagi hari. Malam sudah berakhir. Baguslah dia tidak datang. Kalau begitu tidak apa-apa, mulailah sarapanmu dan bersiap-siap. Selamat pagi untukmu dari sisiku. Tunggu. Kenapa kamu marah? Ibu sedang berkemas di bawah. Ali Hamzah telah mendapatkan tiket ke Lahore. Lalu ibu benar-benar akan pergi? Dia bersumpah bahwa, bahkan jika dia tidak bersumpah tapi mengatakan sesuatu, dia akan menaatinya. Ayah tidak menolaknya? Ayah tidak berbicara dengan siapapun kecuali Wali. Dia melihat ibu mengemasi pakaiannya. Dia tertawa dan berkata, siapa yang akan membuat Paratha seperti Afia? Kamu mau pergi kemana? Aku akan bicara dengan ibu. Ketika kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka serahkan saja pada kehendak Tuhan. Jangan memberi contoh ketidakberdayaan. Siapa tahu apapun yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Maka kamu akan berkata ibu bercerai karena kehendak Tuhan. Jika ini kehendak Tuhan maka menikahlah dengan Imran Mugis. Kalau begitu kamu sangat tidak beruntung. Kamu berdiri teguh selama sebulan di hadapan Tuhan. Pergi dan bertemu. Jika ini adalah kehendak Tuhan maka kamu akan mengetahuinya. Setelah nikah Ami telah menyeberangi Hyderabad. Di mana teleponku? Pergi dan peluk ibu. Menangis dan bercerita tentang ketidakberdayaan. Jika kamu berbicara di telepon kamu akan disakiti karena ayah. Aku tidak akan menelepon ibu. Mengambil telepon. Aku akan bicara dengan Madeha. Jangan tanya kenapa dia tidak datang tadi malam. Katakan padanya bahwa masih ada waktu. Dia bisa datang. Jika dia takut untuk bercerita maka kawin larilah denganmu. Diam. Dia tidak menjawab. Panggil lagi mungkin seseorang memiliki teleponnya. Cepat. Apa? Ya, Daje. Teleponmu berdering. Oke, aku akan memeriksanya. Oke. Halo. Halo. Saya Zulaiha menelpon. Ya. Kenapa dia tidak datang tadi malam? Sudah kubilang dia tidak bisa datang. Dia bahkan tidak bisa berjalan. Lalu katakan padanya bahwa kamu malu. Apa yang dia katakan? Jika aku mengutuk, maka pahamilah. Apa yang dia katakan. Dia menolak datang, pengecut, dan bilang aku bahkan tidak bisa berjalan.
Kalau begitu kamu benar-benar tidur dengan perut lapar tadi malam. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Karena kita berdua tidak lapar dan kamu juga. Tidur tanpa makan. Baiklah, beri aku waktu 2 menit. Aku akan membuatkanmu sarapan. 1 menit. Telepon siapa itu? Aku bersumpah padamu. Aku tidak berbicara dengan Yusuf setelah itu dan dia juga tidak meneleponku. Kamu seharusnya menelepon kali ini. Kali ini aku akan senang mendengarnya. Itu teleponnya Zuleikha? Dan kamu mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa datang. Itu berarti dia sudah memberitahumu tentang pernikahannya sebelumnya. Dan kamu jadi takut saat mendengarkannya. Dan kamu berpikir, Zuleikha jatuh cinta pada Yusuf. Tidak. Kamu berpikir salah semua. Saya takut dengan kenyataan itu. Jika dia memanjat tembok pada tengah malam maka dia akan tertangkap. Dia adalah teman masa kecilmu. Kamu harus pergi, mengejarnya dan berjuang untuknya. Pikirkan sendiri. Bisakah kalian berdua melawan mereka semua? Aku sedang melihat tangannya di jalan. Dia bahkan tidak bisa duduk di kursi tanpa dukungan. Bagaimana dia akan memanjat tembok dan menemuinya? Aku tidak tahu Madeha ini. Apakah itu peduli atau cemburu? Tapi kamu harus ingat satu hal dengan jelas. Jika Yusuf mengetahui setelah akad nikah bahwa Zuleikha menelepon, kamu meminta dia untuk bertemu dengannya, dia akan mengutukmu dengan buruk. Kalau begitu kamu harus memberitahuku. Apakah dia punya keberanian untuk memanjat tembok dan menemuinya? Siapa kamu yang berani memutuskan hal ini? Hanya dia yang akan memutuskan siapa yang sedang jatuh cinta. Sekarang kamu harus percaya padanya bahwa dia sebenarnya sedang jatuh cinta. Gadis yang dulu tidak mau meneleponnya dan meminta bantuan padanya. Kamu mau pergi kemana? Aku akan membayar dosamu. Aku akan pergi dan memberitahunya bahwa dia menelepon. Sekarang adalah pilihannya untuk pergi atau tidak pergi. Ayo, apakah kamu mendengarnya? Dia akan menikah. Dia menelepon Madeha dan berkata pada dirinya sendiri. Namun, apakah Anda mengerti hal ini? Apa artinya? Dia mencintaiku, kawan. Zuleikha jatuh cinta pada Yusuf. Cepatlah. Kamu pergi, aku akan memberitahumu dalam perjalanan. Pindahkan itu. Ayo pergi, ayo pergi. Ya Tuhan, maafkan aku. मैं दूर गया मैं दूर Oh, kamu si anak kereta. Mengapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk memberitahumu bahwa nama saya Yusuf.
Apakah ini pernikahan cinta? Jika itu cinta pernikahan, maka itu tidak akan berhenti. Itu akan terjadi. Aku juga tidak akan datang di hadapanmu. तेरे आड़ दी राह न पावां। Kamu ada di mana? Sekarang sudah jam 7:02 malam. Dia baru saja pergi ke salon kecantikan. Dia pergi. Astaga. Tunggu, dia menelepon. Di mana kamu tersesat? Jika Anda akan berangkat pukul 8.30 dari sana, kapan? Akankah kamu sampai di sini? Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menikah dengan Zulaiha. Apa? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Itu bukan sampah. Aku tidak gila menikahinya. Dia jatuh cinta dengan anak laki-laki bernama Yusuf. Dia akan membuatku gila setelah menikah. Selamat tinggal. Iya kakak. Di mana dia? Di mana pengecut itu? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Bodoh, dia pergi ke salon kecantikan dari sini. Kemana dia pergi sekarang dan memanggil semua orang dan berkata bahwa aku tidak akan menikah dengan Zulekha. Demi Tuhan, saudariku, aku akan menembaknya. Enet tenanglah Nur Muhammad. Pertama tanyakan apa yang terjadi padanya secara tiba-tiba. Apakah Afai mengatakan sesuatu padanya? Jangan bilang begitu, Bibi. Oh anakku, dia siap mati demi Zulaiha? Panggil dia. Dia telah mematikan teleponnya paman. Dia menyalakannya dan berkata, aku tidak akan datang sebelum maghrib. Ini berarti dia tidak ada di Karachi. Tidak, dia ada di Karachi, dia bersumpah. Dia bilang, bersumpahlah padaku bahwa kau tidak akan menikahkanku dengan Zulaiha. Kalau begitu aku akan segera kembali. Kamu harus telepon Zulaiha dan tanyakan padanya. Apa yang harus aku tanyakan padanya? Dia pasti sudah menakutinya dan mengancamnya saat menelepon. Oh, apa yang sedang kamu bicarakan? Dia berdandan seperti pengantin. Dan dia juga sangat bahagia. Sebenarnya, aku pernah mendengar bahwa dia belum siap sebelumnya. Kakak, kamu hanya selalu melawan Afia dan Zulaiha. Pikirkan tentang pengecut itu. Siapa yang menelepon dan berkhianat? Siapa yang bilang pertama bersumpah padaku bahwa kamu tidak akan menikah? Aku kembali lagi. Aku akan menemuinya. Apa yang akan kamu lihat? Lihat aku. Aku sedang dipermalukan. Nur Muhammad, tenanglah. Tenanglah. Jika kamu terus melompat seperti itu, kamu tidak akan memahaminya. Dan pikirkan saja itu. Imran Mughis sudah gila dan berbicara seperti ini. Imran Mughis Zindabad. Tapi bagaimana itu terjadi? Dia sangat mencintaiku. Lalu mengapa dia menolaknya? Sekarang kamu merasa buruk. Sayang sekali, si idiot telah menghancurkan reputasiku di depan semua orang. Jangan takut. Ayah sedang mencarinya. Dia pergi bersama wali beserta kerabatnya. Mereka tidak akan menemukannya. Dia melarikan diri. Sekarang aku punya alasan untuk bersikap tegas. Jika Imran Mughis bisa menolaknya di menit terakhir, kenapa bukan aku? Kalau begitu aku juga akan mengatakannya dengan percaya diri. Imran Mughis. Cukup, hei kawan, makanlah. Terus memakannya dengan tenang. Jangan mengeluh setelah kami tidak memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak memperlakukanku dengan baik sama sekali. Kamu menculikku di hari pernikahanku. Aku akan membawamu ke pengadilan. Tembak dia, tembak dia. Apa? Apa yang kau katakan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang menembak benda kecil ini? Kenapa kamu berhenti? Aku akan makan sampai waktu yang kamu inginkan. Bagus sekali. Omong-omong. Kamu hanya punya sedikit hari. Apa maksudmu? Tidak banyak hari lagi yang tersisa. Apa yang akan terjadi denganku? Kamu masih memikirkan Zulaiha? Kamu berencana untuk menikahinya dengan paksa. Aku sudah menolak 2 kali di hadapanmu. Mereka sekarang tersesat. Kamu tidak melakukannya dengan hati. Dan kamu berbicara tentang pengadilan, kamu telah memanggil kematianmu. Buka tanganku. Buka tanganku. Apa yang akan kamu lakukan jika kita membukanya? Aku akan mengatakan maaf sambil menutup telingaku. Itu terucap dari mulutku tanpa sengaja. Aku bersumpah, aku akan pergi jauh dari kehidupan Zulaiha setelahnya. Berangkat dari sini. Aku sudah pergi. Paman sudah ada di sana sambil memegang pistol. Baiklah. Keputusan ini akan dibuat 10 hari kemudian. Keputusan manakah yang akan diambil setelah 10 hari? Apakah akan meninggalkanmu?
Atau, Membunuhmu. Kenapa kamu bicara tentang pembunuhan lagi dan lagi? Sudah kukatakan aku akan pergi dari kehidupan Zulaiha. Aku terjebak dalam perangkap ibu dan paman. Kalau tidak, siapa yang akan bodoh menikahi gadis seperti Zulaiha? hai, Tidak, dia tidak mengatakannya padamu. Duduklah. Hei, buka mulutmu. Memakannya dengan tenang. Ambillah itu. Aku. Apa yang dia katakan? Dia bilang Afia telah menyuruhnya makan sesuatu. Sungguh, apa reaksi saudaramu? Tidak ada reaksi? Apakah dia ada di sana? Kakak iparnya saudara perempuan, Busha. Dia berdiri di samping Nurbhai. Apa reaksinya? Apakah dia tertarik pada Bushra? Kita sudah mengenal mereka sejak lama. Ketika dia belum menikah, dia dulu tergila-gila padanya. Saya mengetahuinya tepat waktu, dan Maulvi kehabisan waktu. Hai kakak ipar, kamu sangat toleran. Jangan panik. Nur Muhammad juga sangat toleran. Dia sudah sabar sejak 20 tahun. Busra, apa salahku dalam hal ini? Apakah saya telah meninggalkan pernikahan atau melarikan diri atau itu? Bodohnya Imran Mughis. Kenapa kamu mengabaikanku? Aku tidak marah padamu. Aku baru saja mengetahuinya. Kamu bukan bagian dari takdirku. Oh no, Busra. Dengarkan aku. Ya Tuhan. Nur Muhammad, teleponnya mati lagi? Dan hatiku tidak bekerja. Mengapa saya dihukum? Oh, anak laki-laki ini akan membunuhku. Dia telah menjatuhkanku di depan Asia. Apakah kamu tahu? Dia berkata kepada Tehmina sebelum pergi ke salon kecantikan. Kenapa kamu tidak pergi jam 7 malam? Mendengar nama Zulaiha di pembuluh darahnya. Darahnya mulai mengalir cepat. Tidak tahu apa yang terjadi. Jam 7 malam, sekarang jam 8 pagi. Kakak laporin ke polisi dong, kayaknya ada masalah nih. Tidak, Nur Muhammad, lupakan polisi. Itu pribadi, seharusnya tidak keluar. Sudah keluar dari rumah. Bagaimana cara agar tetap berada di dalam? Semua orang tahu di daerahku ada. Pengantin pria tidak datang ke pesta pernikahan. Dan di sini semua orang tahu itu. Dia kabur dari salon kecantikan. Dia melarikan diri, tapi dia masih berhubungan. Kapan dia akan kembali? Dia akan sampai di sana. Si idiot tidak menyadari hal ini karena dia. Seberapa banyak hal yang belum selesai. Apakah Anda melihat Busra? Apakah kamu sudah melihatnya? Wajahnya telah mengecil. Dalam satu malam dia terlihat seperti seorang janda. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Nur Muhammad, kamu ada dalam takdirku. Sungguh? Kamu juga bisa bicara seperti ini. Di sini ada satu masalah, dan di sana ada masalah lain. Oh, adik perempuan, aku menceritakan apa yang Busra katakan padaku. Aku akan bertanya padanya, bahwa dia hanya peduli padanya dalam situasi ini. Jangan bilang apapun pada saudara perempuannya. Dia trauma. Jika sebuah pernikahan dibatalkan pada menit terakhir, Anda mengucapkan, tidak masuk akal dari mulut karena trauma. Ibu, ini telepon saudara laki-lakinya. Oh, anakku. Halo? Imran Mughis, di mana kamu anakku? Aku tidak akan datang demi cinta. Bersumpah atas Al-Quran, berjanjilah padaku jika aku kembali. Kamu tidak akan menikahkan aku dengan Zulaiha. Apa yang kamu katakan? Kamu dulunya tinggal atas nama Zulaiha. Sekarang kamu bersembunyi darinya. Sebenarnya, aku sedang memikirkan Hajra. Dia bilang aku sedang memikirkan Hajra. Astaga. Berikan padaku. Mengapa kamu memikirkan Hajra? Dengan siapa kamu berbicara? Dengan pamanmu. Dia ada di depanku. Dia sedang menangis. Dia ada di sini lagi. Lalu apa? Kapan dia pergi? Dia menunggumu sejak malam. Dia harus punya pistol. Pistol. Untuk apa?
untuk menembakku. Kamu gila? Siapa yang berani menembakmu? Oh sayangku, anakku, Anda, kamu pulang ke rumah. Kita akan membicarakannya. Kita tidak akan bicara sekarang. Sebenarnya sudah ada kesepakatan. Jika kamu memberikan Hajrah sebagai ganti Zulaiha maka tidak apa-apa. Jika tidak, tetaplah di rumah. Selamat tinggal. Dengarkan aku, Imran Mughis. Berikan padaku. Dia menutup telepon. Itulah yang harus dia lakukan. Kenapa Anda meminta? Beritahu si idiot itu masalah apa yang kita hadapi karena dia. Anakku, di mana kamu? Lihat saudara. Betapa hebatnya penampilannya. Sekarang, kau seharusnya percaya padaku, bahwa aku tidak memikirkan Zulaiha lagi. Aku mengambil nama Hajrah atas namaku sendiri, berarti juga cari tahu pilihan lainnya. Tinggalkan aku sekarang, sampai paman dan ibumu tidak akan bersumpah. Jika mereka melakukannya, maka aku bisa berbicara padanya. Sungguh, apakah dia saudaramu? Dia adalah saudara dari daerah tersebut. Dia melakukan pembunuhan dalam beberapa menit. Dia marah karena masalah polisi. Panggil dia. Telepon dia sekarang. Aku akan menaruh kepalaku di kakinya dan berkata maaf. Tidak, dia tidak akan mendengarkan. Apa maksudmu? Sampai ibumu dan pamanmu tidak akan bersumpah, dia akan melakukannya. Tidak mendengarkan dan membunuhmu. Wah, aku harus menikah juga. Maukah kamu menikahinya? Oh saudaraku, tolong dengarkan aku. Mendengarkan. Aku siap bersumpah bahwa aku tidak akan menikah dengan Zulaiha. Ketika aku tidak bisa melakukannya apa yang paman dan ibuku bisa lakukan. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku percaya padamu tapi beri aku waktu 2 menit untuk berpikir. Oh, jangan terlalu banyak berpikir, saudaraku. Jika aku duduk 1 hari lagi di kursi ini, aku akan mati di atasnya. Oke, jadi kamu akan menikah dengan Hajrah. Aku benar-benar serius. Aku bahkan sudah mengatakannya pada ibu sebelumnya. Jika Zulaiha tidak setuju, biarkan saja, nikahi aku dengan Hajrah. Lalu apa yang dikatakannya? Dia tidak mengatakan apapun. Aku menempelkannya di wajah mereka. Itu bagus. Saudara apa? Artinya sampai mereka tidak bersumpah, itu tidak akan berhasil. Biarkan aku bicara dengan ibuku lagi. Ayo. Tidak sekarang, bicara besok. Biarkan ibumu menginginkanmu sekarang. Ketika dia bersumpah maka kita akan berbicara. Tapi besok terlalu lama saudaraku. Berapa lama, Bung? Malamnya 8 jam lagi dan 12 jam lagi siang. Hari itu akan keluar. Tapi aku juga akan kehilangan hidupku jika duduk di kursi ini. Percayalah padaku saudaraku, aku merasa seperti hanya ada kepala di tubuhku. Tolong bantu aku, taruh aku di tempat tidur itu. Aku ingin lihat tangan dan kakiku. Kami akan memberimu waktu 15 menit sebelum kau mati. 15 menit sebelum meninggal? Apa maksudmu? Kami akan memberi Anda waktu 15 menit agar Anda dapat melihat tangan dan kaki, sisir rambut dan cuci muka. Apa yang akan aku lakukan saat mencuci muka sebelum meninggal? Apa yang sedang kamu bicarakan? Diam. Saudara laki-laki ada di sini. WHO. Buka Madeha, saya Yusuf. Mendengarkan. Kamu pikir aku melakukan kesalahan? Saya tidak punya pilihan lain. Ada yang bilang kalau semuanya boleh dalam cinta dan perang. Dia bilang benar. Dia bilang salah besar. Pria itu mungkin tidak sedang jatuh cinta, atau tidak pernah berperang. Bahkan aku tidak ikut bertempur. Tapi aku bisa memberitahumu ini. Kamu tidak akan membahayakan hidup orang lain dalam cinta. Ya. Bebaskan dia. Apa maksudmu? Ayo. Menurutku itu sudah cukup. Jangan membuat hidupnya dalam masalah. Apakah kamu sudah gila? Ibunya akan setuju sampai malam. Dan dia bahkan bersumpah atas nama Al-Quran bahwa dia akan tidak menikahinya dengan Zulaiha. Maka kami akan membebaskannya. Biarkan aku bicara padanya, dia akan menyetujuinya sekarang. Tetap diam. Kamu pergi keluar bersamaku, mari bicara. Ayo pergi. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu merasa kasihan padanya? Ini adalah orang yang sama yang membuat kita dipukuli. Dan dialah yang akan mengambil cintamu. Dan dia bilang dia akan menikah hari ini.
Zulaiha tidak penting baginya, tapi bagimu dia penting. Jika kamu tidak mendapatkannya, kamu akan mati. Atau beritahu aku bahwa kamu juga akan menikah dengan orang lain. Tidak. Saya tidak bisa melupakannya. Tinggalkan dia. Lupakan dia. Keberanian? Maka kamu harus mempunyai keberanian sedikit saja. Hari ini akan berlalu. Dia juga akan tahu bahwa kamu melakukan sesuatu untuknya. Kamu menggagalkan pernikahannya. Jadi saya menghentikan pernikahannya, tidak cukup. Tidak, itu tidak cukup. Jika Imran Mughez tidak meneleponnya sampai malam, dia akan kesakitan dan dia akan bersumpah bahwa Imran Mughez tidak akan menikahi Zulaiha. Dan kalau Zulaiha will not marry Imran Mughis, maka itu akan terjadi pada Yusuf. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Mendengarkan. Imran Mughis melarikan diri. Pernikahan, apakah ditunda atau dibatalkan? Haruskah saya melanjutkan studi saya? Sudah selesai sekarang. Assalamualaikum abang. Waalaikum. Apakah Imran Mughis benar-benar melarikan diri? Ya, Dengan siapa? apa maksudnya dengan siapa? Itu jelas saudaraku. Jika seorang gadis atau laki-laki melarikan diri pada hari pernikahan mereka, lalu mereka melarikan diri dengan seseorang. Dia bukan tipe anak laki-laki seperti itu. Lalu tipe apa itu? Dia penurut. Dia akan marah karena itu. Zulaiha tidak setuju untuk menikah sekalipun. Pada menit-menit terakhir, Oke. tidak perlu mengolok-olok perkataan yang baik. Apa yang kamu ketahui tentang martabat dan kehormatan pria? Kamu tidak tahu apa-apa. Pengantin pria putri Anda tidak datang di pernikahannya, dan kamu memihak padanya. Apa yang adikmu buatkan untukmu makan? Dia memberiku racun. Sekarang katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Terus makan. Ketika kamu tidak menyukai makanan dari rumahmu sendiri, lalu kamu akan memakan racunnya. Terus makan. Dan terus mengejar si idiot itu. Perhatikan bahasamu. Waspadalah jika kamu mengucapkan kata-kata buruk terhadap adikku. Aku tidak mengatakan itu pada adikmu. Dia memiliki pangkat yang sangat tinggi. Aku sedang berbicara tentang wanita cantik itu. Dia dipanggil Bushra olehmu. Astaga, Bukankah dia setuju? apa maksudmu? Apa pendapatmu tentangku? Mata ini berwarna merah karena marah. Atau kamu sudah bangun sejak malam? Ayah mana yang bisa tidur dalam kondisi seperti itu? Aku baru saja datang dari daerahku. Tidak bisa menatap mata siapapun. Pergi dan tidur. Sudah selesai sekarang. Jika kamu mau, aku bisa memijat kakimu. Lupakan. Hal-hal ini tidak cocok untukmu. Anda sudah berbicara tentang perceraian bahkan. Dan aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu akan pergi pada saat pernikahan. Aku bersumpah demi kamu. Kutukan pada sumpah serapah seperti itu. Kamu mencari cerai dari orang yang kamu sumpahi. Afia yang hebat. Amukan ini dilakukan karena cinta. Dia bersumpah padanya dan berkata, jika kau mengkhianatiku, aku akan menerima perceraian itu. Bisakah saya tidur? Kamu pergi dan tidur. Ngomong-ngomong, dia di mana? WHO. Imran Mughis Anda. Apakah kamu belum mendengar? Dia melarikan diri. Aku tidak tahu apapun. Kapanpun dia menelepon. Dia bicara omong kosong. Tidakkah dia akan kembali? Dia akan kembali.
Dia adalah satu-satunya putra saudara perempuanku. Dia hidup berkat nafasnya. Dan kita menderita karena dia. Bagaimanapun, aku tidak pernah ingin dia mati. Tapi jika dia kembali, berharap dia tidak datang ke sini. Namanya disandingkan dengan nama Zulaiha. Dia hanya akan menikah dengannya. Dan ya, menurut kartu pernikahan itu. Ini hari Minggu. Semoga semuanya akan berjalan pada waktunya. Ada 3 hari di pernikahan. Semuanya akan baik-baik saja. Pernikahan tidak terjadi. Mengapa? Dia ada di sini. Tanyakan padanya. Assalamualaikum. Selamat datang. Salam sejahtera. Apa kabarmu? Aku senang. Kamu mau minum teh? Tidak, terima kasih. Mengapa itu tidak terjadi? Pengantin pria melarikan diri. Oh. Apakah kamu bertemu dengannya? Dengan siapa? Dengan Yusuf. Dia kabur sebelum itu. Bagaimana kamu mengenalnya? Dia adalah teman masa kecil suamiku. Teman sekolah. Seseorang juga pernah mengatakan ini sebelumnya, dan mengklaim banyak hal atas namanya. Tapi dia membodohi semua orang sendirian. Apakah dia terluka? Oh, tidak. Dengan klaimnya saya pikir itu mungkin benar. Aku takut hatinya tidak akan hancur. Oke, lupakan dia. Kamu ceritakan, apa yang dilakukan saudara? Dia adalah seorang manajer produk di perusahaan multinasional. Oh, dan kamu? Aku duduk di rumah dan menunggunya. Mengatur pernikahan? Oh, tidak cinta pernikahan. Kita berdua telah meninggalkan rumah kita. Wow. Bagaimana pengalaman Anda? Buruk. Sangat buruk. Mengapa saudara tidak menjaga kamu? Dia terlalu peduli. Itulah yang aku tidak suka. Dan rasanya lebih buruk lagi. Mereka yang harus hidup bersama, harus merindukan mereka. Apakah Anda sudah membebaskan Imran Mugis? Belum. Membuatnya mengerti. Katakan padanya untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu. Berapa lama dia akan menyimpannya? Kita harus meninggalkannya suatu hari nanti. Apakah kamu merindukan ibu dan ayah? Tidak. Tidak, kamu menangis. Jadi aku merasakan itu. Mungkin. Kenapa kamu menangis? Kamu harus memperhatikan tangisan dan tawa gadis itu. Ketika mereka bahagia, lalu mereka mulai menangis terseduh-seduh. Dan ketika mereka berduka, mereka tertawa sangat keras. Itu berarti kamu bahagia. Ya. Ketika saya melihat Imran Mugis, saya berpikir, baguslah mereka tidak menikah. Dia tidak pantas untuknya. Bagus. Jadi itulah mengapa kamu bahagia. Kenapa kamu bertanya begitu banyak padaku? Ini. Dan fakta ini juga. Semoga Yusuf kita menjadi orang yang kuat. Dia menculik pengantin pria kekasihnya. Besar. Ketika orang mendengar ini, mereka akan menghargainya. Ini, kamu tertawa sangat keras. Katakan padaku kebenarannya. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menanyakan pertanyaan apapun padamu. Madeha, aku hanya mencoba untuk mengetahui apa itu gadis. Ketika aku duduk di kursi orang tuaku, aku merasa seperti saya tidak pantas untuk posisi ini. Aku baru saja datang, meminta teh. Oke, dengarkan.
Haruskah aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu? Ya, Kamu adalah saudara yang sangat baik. Anda menebak segalanya seperti seorang ibu, dan juga setuju seperti seorang ayah. haruskah aku juga mengatakan sesuatu yang baik? Kamu banyak berbohong. Dan ketika kamu berbohong, aku menyukaimu. Minum tehmu, itu ada di sana.